Zainuddin Al-Malibari wa jami' syurah malafati wal muhasyin al-syurah wal imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa jami' syurah syamil muhasyin al-syurah musyayikhihim wa talamidhatihim an khidanahum wa qram al-fatihim wa jami' ulama wal awliya as-salihin wa mu'alliful kutub an-nafiyah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadhil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amara hadzal musalla wa hadzal masjid wa hadhil buqa sabiqan lahiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yasul jannahum wa alaina wa ala hababina wal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa biniyatil faraj ala ajil muslimin wa biniyati salah ahlil bait ajmain wa ala man nabahu salafus salih min niyat wa ala kulli niyyah salihah jami'al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi sayyidil salihin bi tarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qaulihi radhiyallahu anhu wa yu'fa apa an mahallis tijmarihi. Panggonan pepere wong. Peper itu istinja pakai batu atau semisalnya. Wa an wanimi dzubabin lan saking teleke laler. Wa bauli lan uyune wa rausi khafashin lan teleke lawa. Lawa codot CS. Fil makani ing dalam panggonan wa kadalan iku kaya mengkono makan as-saubu wal badan. Wa ing kasurat lan senajan akeh apa kabeh niku wau. Wa nim dubab wa baul wa rausi khafashin. Li usril ihtirazi krana angele ngreksa anha saking kabeh. Termasuk najis makfu adalah makfu untuk sholat adalah tempat istinja menggunakan batu. Jadi sebagaimana kita ketahui orang itu istinja boleh pakai air, boleh pakai batu dan semisalnya. Kalau pakai air najisnya suci. Ada orang buang air kecil atau buang air besar. Istinja pakai air, suci. Tempat yang tadi terkena kotoran, itu suci. Beda kalau menggunakan batu, tisu, dan semisalnya. Itu bukan suci. Tetap najis tapi makfu. Cuman makfunya hanya untuk yang bersangkutan, bukan untuk orang lain. Jadi kalau ada Zaid, ketika kencing atau berak, istinja pakai batu atau semisalnya, padahal ada air, tidak apa-apa, boleh. Kemudian sholat, wudhu sholat, tidak pakai cebok, pakai air, cuma pakai tisu dong, males misalnya karena musim dingin, males kena air, atau karena apa? Karena wong deso, misalnya, wong deso kok ada acara nginep di hotel, nah, bingung ngelihat jedingi kado ya apa, nah, gitu. Mau pakai anunya tidak biasa, akhirnya pakai tisu tok. Atau dalam keadaan normal. Jadi ada air tapi dia istinja pakai batu, tidak ada masalah. Nah kemudian dia sholat, tidak pakai cebok, pakai air, cuma pakai tisu atau batu yang memenuhi syarat. Maka sholatnya sah. Lu kan najis, benar najis, tapi makfu. Untuk dia makfu, untuk orang lain tidak makfu. Jadi kalau itu Zaid tadi yang cebok pakai batu. Kalau kemudian di sampingnya itu ada bakar sholat. Nah ketika sholat ini bakar megang badannya Zaid atau Zaid megang badannya bakar. Tidak makfu. Untuk bakar tidak makfu. Jadi bakar istinja normal biasa pakai air. Sholat jejer Zaid. Zaid ini istinja pakai batu. Nah, tengah-tengah sholat ini Zaid ini megang bakar atau bakar megang Zaid, menggenggam lengannya atau pakaiannya. Tidak sah sholatnya bakar ini. Kenapa?
karena megang badan orang yang di badan orang itu ada najis. Lo kan ma'fu untuk zaidnya, untuk bakar tidak ma'fu. Nah, seperti itu. Enggak sah. Gitu. Atau enggak dipegang. Nah, zaid ini apa? Golongannya jamaah atau kelompok mepet jentik. Gitu. Ada kan? Itu. Jadi jamaah sebagian orang itu kalau sholat itu kelingking kakinya harus nempel ke kelingking temannya ya. Gitu. Biar nempel. Itu biar nempel, biar rapet. Karena kalau ada renggang, nanti renggangnya itu ditempati oleh setan. Ditarik tempel lagi, tarik tempel lagi. Ini bukan lagi renggangnya ditempati setan, dia jadi setan. Kenapa? Karena setan itu kan mengganggu kekhusyuan orang kan ya. Jadi kenapa sih kok soft itu suruh rapet? Soft itu memang yang bener rapet, tapi ya enggak usah lebay lah, enggak usah harus kelingkingnya nempel kelingking, apalagi nginjak ya. Nginjak kelingking. Enggak harus seperti itu juga. Apalagi sampai mau kakak ya. Nah, itu. Untuk demi nempel ganda. Ada kesunatan lain, jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri itu hanya 1 kilan, 1 jengkal. Nah, ini kalau ditempelkan kadang menyebabkan mekar ya. Itu, mekrok. Nah, jadi disuruh rapat iya, karena kalau soft itu renggang, seperti kebiasaan sebagian atau banyak orang NU ya. Soft kan renggang bengkong-bengkong. Nah, ini juga salah juga ini ya. Salah. Yang benar itu lurus rapat. Nah, itu, lurus rapat. Enggak tahu sebagian orang itu soft itu enggak mau rapat. Jaga jarak ya. Itu dikira penyakitan apa pinggir itu ya. Nah, itu. Rasulullah SAW menganjurkan untuk lurus dan rapat. Lurus itu ukurannya tumitnya, bukan jentie ya. Bukan kelingkingnya lurus dengan kelingking sebelah, tapi tumit itu yang lurus. Tidak harus nempel, yang penting rapat jangan renggang. Nah, untuk menghindari apa? Kalau renggang itu tempati setan. Tapi jangan sampai terus sampai jadi setan ya. Untuk mengganggu kekhusyuan orang sebelahnya. Nah, misalnya Zaid ini golongan kelompok seperti itu yang harus nempel itu. Nah, sekedar nempel itu tidak ada masalah. Khawatir nginjak kelingkingnya Zaid ini padahal dia ceboknya pakai istijmar, pakai batu ya. Kelingkingnya ini nginjak kelingking teman yang di sampingnya, batal orang di sampingnya itu. Kenapa? Karena dianggap hamil, membawa ya, karena ditindih kan, kayak membawa orang yang mana orang itu ada najis yang tidak makfu. Makfu hanya untuk dia lah ini. Makanya wa yu'fa an mahallistijmarihi huwa nafsuhu ya, untuk dia makfunya. Kemudian juga termasuk najis makfu dalam salat wa an wanimi dzubabin, kotoran lalat. Biasanya pakaian kalau kelamaan digantung. Ya, itu biasanya kan tiba-tiba ada bintik-bintik hitam itu kan. Agak kasar kalau diraba ya. Nah, kalau dikerik rontok. Nah, itu apa itu? Nah, itu kotoran lalat. Nah, itu makfu. Walaupun banyak. Jadi pakaian itu di lengan kanan kiri, di bagian dada, di bagian punggung, itu ada kotoran lalatnya. Enggak apa-apa, makfu. Wa bauli wa rausi khafashin. Ini juga makfu, tapi fil makani. Kencing atau kotorannya lowo. Itu biasanya kan di musola desa-desa termasuk di sini biasanya. Nah, itu di depan undak-undak itu biasanya kalau malam itu ada kelelawar atau codot CS itu wis itu golongane sak bangsane itu ya codot lowo nah itu biasanya kan makan buah kan bergelantungan biasanya kan ya nah itu mengeluarkan kotoran nah itu mengeluarkan kotoran karena kan tidak pempesan ya nah itu jadi kotorannya keluar di bawah itu nah ini apa ini makfu kalau untuk tempat jadi kalau tempat sholat setiap hari ada kotoran kelelawar itu dibuat tempat sholat, tak pakai alas, itu makfu. Jadi untuk tempat. Wakada as-saubu wal badanu, bukan hanya tempat malah ya. Wakada as-saubu wal badanu, bahkan kalau kena pakaian atau kena badannya orang yang sholat, itu makfu. Wa ingka surat, walaupun banyak. Alasannya, li'usril ihtirazi anha. Karena sulit untuk dihindari. Karena memang dobitnya najis yang makfu itu adalah najis-najis yang sulit untuk dihindari. Itu. Kemudian termasuk yang makfu. Wa yu'fa opo amma jaffa kang garing opo ma min daroki sa'irit tuyuri saking teleke sekarene pira-pira manuk. Tapi fil makani.
Idza ammat ing dalem nalikane rata apa al balwa cuba bihi kelawan zarok. Wa qadiyatu kalamil majmu'i utawi patrapane dawuhne kitab majmu' iku al afu anhu. Saking darok fis taubi wal badani aidon. Termasuk yang ma'fu adalah dalam sholat kotoran burung. Burung apapun, tidak harus kelelawar tadi itu. Tadi kan disebutkan secara khusus kelelawar. Karena memang biasanya kelelawar itu yang kotorannya itu numpuk biasanya. Itu bergelantungan terus kotorannya banyak. Nah burung yang lain juga sama. Nah, biasanya masjid-masjid yang di atasnya ada lubang-lubang itu biasanya banyak burung gitu. Nah ini ma'fu di tempat sholat ma'fu. Tapi dengan catatan idza ammatil balwa bihi. Kalau sering sulit dihindari. Kalau sulit dihindari. Kalau jarang-jarang dan tidak banyak, tidak ma'fu. Jarang-jarang dan tidak banyak itu ma'fu. Ini ketika sering. Sehingga capek kalau harus selalu membersihkan itu capek. Nah, biasanya masjid-masjid yang tidak tertutup rapat, ada lubang-lubang itu biasanya burung itu mondar-mandir, apalagi dekat di sawah atau apa masjidnya, itu biasanya banyak burung terbang kemudian mengeluarkan kotoran. Sehingga capek, takmirnya itu membersihkan capek. Lah ini ma'fu untuk tempat. Kemudian untuk tempat. Nah untuk badan dan pakaian, kalau melihat dawuhnya kitab Majmu' mengarah ma'fu juga. Jadi walaupun tidak secara sorih Majmu' kitab Majmu'nya Imam Nawawi menunjukkan bahwa untuk pakaian dan badan juga ma'fu. Tapi dengan catatan amat bihil balwa. Ada syarat yang nggak disebutkan di sini. Ma'fu itu kalau kering. Kalau basah enggak ma'fu. Jadi kotoran burung ini ma'fu jika kering. Pakaian yang terkena kering, badan yang terkena kering, kotorannya kering. Kalau salah satunya basah, kotorannya kering, kakinya basah, enggak ma'fu. Atau kakinya kering, kotorannya masih basah. Nah, ini juga enggak ma'fu. Tapi di kitab Bajuri itu beliau menisbatkan pada Imam Romli. Jadi kata Imam Romli, ketika memang sulit dihindari, walaupun basah ma'fu. Kayak di tanah haram. Di Masjidil Haram itu kan burung darahnya banyak. Nah, itu ya merata itu sulit itu. Di di rumah Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah SAW itu kan kalau ke Masjidil Haram habis sa'i keluar dari pintu Marwah, itu pintu Marwah, nggak jauh dari situ nanti ada bekas rumah Sayyidah Khadijah. Itu tekelnya itu dibedakan dengan yang lain. Nah, di situ tempat barokah itu. Berapa kali malaikat Jibril turun ke situ membawa wahyu pada Rasulullah SAW. Di situ juga Sayyidah Khadijah dapat kirim salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi semoga bisa ditakdir ke sana fi khairul afiyah dan bisa ngambil tabarukan di sana. Nah, itu banyak kotoran burung karena wallah alam disengaja apa enggak. Yang jelas itu sering ditutup, enggak boleh orang masuk ke situ. Kecuali beberapa waktu biasanya subuh atau apa itu boleh. Seringnya ditutup dan biasanya sering dikasih makanan burung dara di situ sehingga biar burung dara numpuk ada di situ, kotorannya juga numpuk. Jadi rata di situ. Nah, ini basah, enggak ma'fu. Tapi kalau mengikuti pendapat Imam Romli tadi itu yang dinisbatkan oleh Bajuri kepada Imam Romli, kalau memang sangat sulit untuk dihindari, maka ada terus nunggu kering ya ada lagi basah, kering basah lagi terus. Memang dikasih makanan burung dara di situ sengaja ya. Nah, maka ma'fu. Walaupun basah. Ini kalau kita ikut madhab Imam Syafi'i. Kalau ikut madhab lainnya lebih ringan lagi. Pokok kotoran burung yang halal dimakan itu hukumnya suci. Kalau ikut itu malah tambah enak. Kalau Masjid Haram memang susah, burung darahnya banyak sekali. Qala rahimahullah. Wala yu'fa. Lan ora den sepuro apa an ba'ril fa'ri. Kotorane tikus.
Walau ya bisan lan senajan garing alal aujahi. Miturut kaul kang luwih unggul, pendapat kang luwih unggul. Lakin afta sapa Syekhuna Ibnu Ziyad ka ba'dil mutaakhirina bil afwi anhu saking ba'dil fari. Tapi dengan catatan, idza amat ing dalem nalikan rata apa al balwa coba bihi kelawan ba'ril fa'ri. Ba'ril fa'ri. Ka umumiha kaya ratane balwa fi darakit tuyuri ing dalem keleke pira-pira manuk. Untuk kotoran tikus itu tidak makfu. Tikus, curut, dan sebangsanya. Ya. Nah, ini kotorannya tidak makfu, walaupun kering. Nah, ini menurut pendapat yang muktamad. Tapi ada fatwa yang lain dari guru Fathul Mu'in yang lain, yaitu Ibnu Ziyad. Fathul Mu'in ini berguru kepada Imam Ibnu Hajar, juga berguru kepada Imam Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini orang Yaman, Yaman Utara. Seringkali berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar, dan perbedaannya seringkali sengit. Jadi Imam yang muktamad, kotoran tikus walaupun kering itu tidak makfu. Kotoran tikus itu. Nah, tapi Ibnu Ziyad, Imam Ibnu Ziyad mengatakan kaba'dil mutakhirin, sebagaimana juga sebagian ulama mutakhirin menfatwakan makfu kalau memang amat bihil balwa kaumumiha fidar ketika memang sulit dihindari, seperti sulitnya menghindari kotoran burung yang sering ada itu. Nah, kadang tikus kadung datang itu kan sulit kan. Nah, itu jadi kadang mau pergi-pergi dewi tidak ada, kadang malah banyak. Nah, itu. Nah, jadi ketika sulit dihindari, kata Imam Ibnu Ziyad makfu. Yang muktamad tidak makfu, walaupun kering tidak makfu. Qala rahimahullah wala tasihhu apa salatu man hamala kang gowo kang gendong atau kang gowo sapa man mustajmiron ing wong kang peper au hayawanan utawa hayawan biman fadhihi kang iku tetep ing dalem bolongan tembuse hayawan najisun utawa perkara najis au mudakka utawa hayawan kang den sembelih husila kang den kumbah kang den siram apa madbahuhu nggon nyembelih mudakka duna jaufihi ora jeroane mudakka ora jerone mudakka au maitan utawa batang tahiron kang suci kaadamian kaya menungso wa samakin lan iwak lam yugsal kang ora den kumbah kang ora den wasuh apa batinuhu batine utawa jerone maitan au baidotan utawa ndok madhiratan kang abor fi batiniha kang iku tetep ing dalam jerone baidoh damun utawi getih. Nah, ini termasuk salat-salat yang enggak sah karena enggak makfu. Tadi itu yang sudah terangkan. Man hamala mustajmiron. Orang yang salat gendong atau ngangkat atau menggenggam ya. Nah, itu. Atau dia digenggam oleh orang yang istinja pakai batu. Karena orang istinja pakai batu itu tempat keluar najisnya itu, tempat keluarnya itu tidak suci, tetap najis tapi makfu. Makfu untuk dia sendiri, tidak untuk orang lain. Karena kalau digendong orang lain ini tidak sah sholatnya. Begitu juga tidak sah sholatnya orang yang hayawan, ay hamalah hayawanan bimanfadhihi najis. Sholat gendong hewan yang lubang tembusnya itu ada yang najis, misalnya kubulnya atau duburnya najis. Misalnya sholat kok gendong kucing kan hewan suci. Hewan suci. Tapi dipastikan dia tadi itu habis berak dan tidak tahu cewek kan ya. Masa tahu cewek kucing? Nah, itu. Nah, jadi ada orang sholat gendong kucing, tidak harus gendong. Sholat itu misalnya digelandoti kucing. Jadi kadang kalau nging kucing itu kan gelandot-gelandot itu. Ya sampean sholat gandoli kucing begitu. Gandoli kucing. Lah kucingnya habis buang kotoran dan tidak cepok. Maka tidak sah sholatnya itu. Itu enggak sah. Kenapa?
Karena kan sampean digelandoti kucing, walaupun kucingnya suci, tapi kan dia ndak cebok. Gitu. Asal yakin habis buang kotoran dan ndak cebok. Beda kalau dia habis buang kotoran, kemudian pergi, barangkali kejegur sungai terus suci kan ya, ada kemungkinan kan ya, walaupun kemungkinan kecil atau ada kemungkinan cebok ya. Itu. Pokoknya selama ada kemungkinan, nahnu la nunajjis bisyak. Sebagaimana kemarin ya, kaidah muhimmah itu tetap diingat-ingat itu ya. Kaidah muhimmah. Jadi kucing itu habis makan bangkai, mulutnya kan najis kan ya. Nah, tapi kalau habis pergi 10 menit misalnya, kemudian balik lagi, ada kemungkinan dia kumur-kumur di sungai. Atau minum ada di sungai. Kan terbasuh mulutnya akhirnya suci lah. Selama ada kemungkinan suci, berarti kita tidak menghukumi najis. Nahnu la nunajjis bisyak. Walaupun ghalibnya yang dah ya. Walaupun ghalibnya najis. Tapi selama ada syak, nahnu la nunajjis bisyak. Nah, ini au hayawanan bion fidan najjisun ini ketika yakin. Jadi sampean yakin ada kucing di kobul atau duburnya itu najis. Lihat sampean kencing atau buang kotoran dan tidak cebok, tidak pergi, kemudian balik lagi tidak ada kemungkinan suci. Nah, yakin kok sampean sholat gendong kucing itu atau digelandoti kucing itu, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga tidak sah sholatnya orang yang au mudakka ai hamala mudakka ghusila madbahuhu duna jaufihi. Misalnya ayam disembelih, kan banyak darah di lehernya itu, banyak dibersihkan itu. Nah, tempat sembelihannya itu dicuci sampai bersih. Kemudian sholat sampean cangking begitu, sampean bawa ayam yang disembelih tadi. Kan ayamnya suci kan ya, karena sudah disembelih. Tempat sembelihannya juga darahnya sudah dibersihkan. Tapi dalamnya belum dibersihkan kotorannya. Batal sholat sampean. Kenapa? Di dalamnya ada najis dan tidak ma'fu. Au mudaka ghusila madbahuhu duna jaufihi. Jadi tempat sembelihannya sudah dicuci tapi dalamnya belum dicuci. Au maitan tahiran ka'adamiyin wasamakin lam yughsal batinuhu. Atau sampean sholat membawa bangkai yang suci seperti bangkai manusia. Sholat gendong manusia yang mayit. Batal. Kenapa? Di dalam perutnya ada kotoran. Batal. Beda kalau sama gendong orang hidup. Kenapa? Kalau orang itu masih hidup, yang ada di dalam tidak dihukumi najis. Ya. Selama masih ada di dalam, maka tidak dapat menyebabkan batalnya sholat. Misal sampean sholat. Kemudian tengah-tengah sholat ada anak kecil tiba-tiba gelantungan ke pakaian sampean atau gendong. Atau pas sujud dinaiki. Ya, dinaiki. Asal dia tidak najis, jadi tidak habis kencing, tidak cebok, tidak. Anaknya sampean misalnya habis kencing ya cebok, suci. Kemudian sampean sholat, anak kecil tadi naik, ya, naik. Tidak batal sholat itu. Lu kan di perutnya ada kotoran, ini kan makhluk anak ini hidup. Maka yang di dalam tidak dianggap ya, tidak dihukumi najis. Beda kalau sudah mati. Jadi misalnya ada orang sholat gendong anak kecil yang mati, yang sudah meninggal, batal sholatnya. Kenapa? Di perutnya ada kotoran. Masih hidup juga ada kotoran. Iya, hidup ini mencegah tanjis. Tapi kalau sudah mati beda ya. Nah, sholat gendong anak kecil yang sudah meninggal misalnya, batal sholatnya. Karena di dalamnya ada kotoran. Lesi hidup enggak. Dan Rasulullah SAW itu dulu ketika sholat itu seringkali Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain itu gendong ke Rasulullah SAW. Dan dibiarkan oleh Rasulullah. Itu dibiarkan. Itu. Nggak keburu bangun, biar puas dulu. Nah, nanti bangun. Itu. Pernah juga Rasulullah SAW dalam sholat itu gendong Sayyidah Umamah. Itu. Sayyidah Umamah. Cucu Rasulullah SAW dari putri yang lain selain Sayyidah Fatimah. Itu dari Sayyidah Zainab. Itu. Sayyidah Umamah. Itu digendong oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Nah, jadi nggak batal. Nggak batal. Kemudian atau belalang misalnya, sholat sampean ngantongi belalang. Kalau belalangnya hidup tidak ada masalah. Bukan dalamnya ada kotorannya, iya belalangnya masih hidup, tidak bisa menyebabkan tanjis kalau hidup. Beda kalau mati, belalang mati kan suci kan bangkainya. Nah, tapi kotoran di dalamnya tidak
suci ikan misalnya ya. Itu ikan. Ikan itu bangkainya suci, tapi kotorannya enggak suci. Sholat ngesak balu. Ya. Saking senengnya sampai balu ya. Sampai modelnya kayak balu. Nah, itu. Jadi sholat itu ngantongi bangkai ikan ya. Di dalamnya ada kotoran ya. Itu. Nggak dibersihkan kotoran dalamnya itu. Nggak sah sholatnya itu ya. Walaupun bangkai ikannya suci, tapi kotoran di dalamnya tidak suci. Sehingga nggak sah sholatnya. Ketiba lo kan nih. Skoconor atau mirip. Lam yusal batinu. Au baidotan madirotan fi batini hadamun. Ini juga tidak sah. Orang sholat kok ngantongi misalnya atau membawa atau ngantongi telur yang sudah rusak, yang di dalamnya ada darah, itu najis. Telur abor itu, telur abor yang sudah nggak bisa netes itu, yang sudah rusak itu. Kalau ada darah di dalamnya, najis. Beda kalau telur belum rusak, masih bisa untuk netes. Biasanya telur lambat diambil. Setelah bertelur ayamnya 3 hari baru diambil. Itu biasanya kan kalau mau diceplok kan ada bercak darah. Tapi telurnya masih bagus. Belum rusak. Seandainya dianggeremkan, diramkan, itu bisa netes. Itu enggak najis itu. Suci itu. Lu ada darahnya, enggak apa-apa, suci. Selama telurnya belum rusak, maka suci lah. Kalau telurnya sudah rusak, enggak bisa netes itu, sabur rambut enggak karu-karuan itu ya. Nah, kalau ada darahnya, itu najis. Jadi kalau sholat ngantongi telur itu, walaupun utuh, maka sholatnya tidak sah. Termasuk juga orang yang sholatnya tidak sah ini. Wala sholatu qabidi tarafin. Lan ora sah sholate wong kang gegem pucuk muttasilin kang tepung binajisin kelan perkara najis. Wa illam yataharrak lan senajan ora obah apa najis biharokatihi kelawan obahi wong. Ini ibarat Fathul Mu'in ini terlalu singkat sekali. Sebenarnya tafsirnya ada 3. Nah, jadi saya sholat kok megang kayak tali ini. Ini misalnya tali. Jadi saya sholat megang tali. Megang atau bawa genggam ini. Covid kan menggenggam. Nggak harus menggenggam atau bawa kayak gini. Bawa. Artinya tak taruh di atas tangan saya sini. Kalau genggam gini. Atau saya bawa tok ini. Enggak pakai menggenggam sama ini. Atau tasbih ini saya ikat, tali ini saya ikat ke tangan saya. Itu hukumnya sama. Menggenggam, membawa atau mengikat. Itu sama. Beda kalau di bawah kaki saya, misalnya ada tali tak injak. Ini beda hukumnya ini. Enggak sama. Nah, jadi ketika saya menggenggam atau membawa atau mengikatkan tali ke tangan saya, tali yang tak bawa ini suci. Ini yang tak genggam ini, bagian yang tak genggam ini suci. Nah, bagian yang tak genggam suci. Nah, yang tak bawa ini suci. Atau yang tak ikat ke tangan saya ini suci. Tapi ujungnya nempel ke najis. Ya apa hukumnya? Tidak sah. Kalau langsung nempel ke najisnya, diikat atau tidak diikat ke najisnya itu, walaupun hanya nempel toh, itu maka sholatnya tidak sah. Contoh begini. Nih, tasbih ini, misalnya, tasbih ini yang tak pegang ini suci. Panjang, ujungnya ini panjang. Ujung yang pertama ini saya pegang, saya genggam. Ujungnya yang lain langsung nyentuh ke perkara najis yang tidak makfu. Masuk ke got misalnya, yang got itu najis. Walaupun tidak diikat, dimasukkan, dicelupkan tok ke got begitu. Sholat saya batal. Jadi kalau ujung yang, kan ujungnya ada 2. Ujung 1 saya pegang. Ujung 2 yang nyentuh ke najis. Nah, ujung kedua ini kalau langsung nyentuh ke najis, diikat ataupun tidak, maka tidak sah salatnya. Tapi kalau ujung kedua itu tak letakkan ke tempat suci, maka tidak
Tidak batal selesai, tetap sah. Walaupun perkara suci tadi itu nyambung ke najis. Contoh, ini tali ini, ujung satu tak pegang. Ujung kedua nyentuh ke mobil. Nyentuh dong, gak diikat ke mobilnya. Nyentuh ke mobil. Nyentuh ke spion nih. Spion mau mobil. Spionnya suci. Nyentuh dong ke spion, suci. Bannya mobil najis. Nah kan berarti kan tali nyentuh ke spion. Spion ini kan nempel ke mobil, ban juga nempel ke mobil, ada najisnya. Tapi ujungnya ini nggak langsung nyentuh ke najis yang ada di roda tadi itu. Tapi nyentuh spion, sekedar nyentuh. Maka mutlak tidak batal. Kalau langsung nyentuh najis, mutlak batal. Kalau nyentuh saja ke tempat suci, walaupun tempat suci tadi itu nyambung ke najis, mutlak tidak batal. Nah, yang tafsil kalau diikat, jadi ujung satu tak pegang, ujung kedua tak ikat ke spion mobil. Itu. Tak ikat ke spion mobil. Lah, padahal rodanya mobil itu najis. Ya ini, ya apa ini? Kalau sekiranya tak tarik, mobilnya kok gerak, pindah dari tempatnya, misalnya mobilnya tidak terlalu besar, mobil kecil-kecil itu ya, mobil kecil-kecil, itu mobil-mobilan. Atau ada mobil kecil itu yang ditarik orang satu bisa jalan ya. Tukang parkir itu kan bisa kan narik kan ya. Nah, pokok gak direm aja ya. Nah, itu. Jadi mobil-mobil kecil itu kalau misalnya tak tarik kok gerak, salat saya batal. Tapi kalau ditarik tidak gerak karena mobil gede dump truck gitu ya, maka tidak batal. Jadi tafsirnya ada 3. Jadi ada 3 gambaran. Surahnya intinya ada tali punya 2 ujung, ujung 1 dan ujung 2. Ujung 1 tak pegang, ujung 2 ini kalau nyentuh langsung ke najis, diikat atau tidak, batal. Kalau nyentuh ke tempat suci, walaupun nyambung ke najis ya, nyentuh ke tempat suci, nggak diikat, cuma nyentuh dok ke tempat suci. Walaupun tempat suci nanti kalau diurut akan nyambung ke najis, nggak batal mutlakon. Ya, nggak bakal mutlakon. Lah, kalau diikat ini yang tafsil. Jadi ujung 1 saya pegang, ujung 2 saya ikatkan ke tempat yang suci, bukan hanya nyentuh ke tempat suci. Saya ikatkan ke tempat yang suci. Tempat suci ini kalau diurut nyambung ke najis lah. Kalau ditarik perkara sucinya tadi gerak, maka kayak mobil-mobilan, maka batal sholatnya. Tapi kalau ditarik tidak gerak karena mobilnya mobil temenan ya gede besar, maka tidak batal. Jelas ya? Nah, itu tafsirnya. Di Fathul Mu'in ini singkat sekali. Wala sholatu. Langsung membahas yang nggak sah. Ya benar, nggak salah. Cuman tafsirnya nggak lengkap. Jadi sholatnya orang yang nyentuh ujung tali, yang mana ujungnya yang lain ini mutasil bin najis, nyambung ke najis, langsung ke najisnya. Maka tidak sah kan ya? Wa illam yataharrak bi harokati. Walaupun kalau ditarik nggak gerak. Kalau nyentuh ke najisnya langsung, maka langsung batal. Far'un wallahu a'lam.